Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azkiananda. Di sini saya mau mereview matkul tentang sistem informasi manajemen yang disusun oleh Pak Batiar. Pertama-tama, kita kan ada itu sistem informasi manajemen. Yang pertama sistem. Sistem itu apa? Sistem itu penggabungan, kan setiap ada bagan-bagan. Bagan-bagan itu digabungkan menjadi satu. Yang mana bagan-bagan tersebut memiliki satu tujuan yang sama. Lalu, informasi. Informasi itu apa? Informasi itu sebuah data yang telah diolah oleh sistem tersebut. Jadinya, sistem informasi yaitu bagan-bagan yang terkumpul menjadi satu yang mana membuat yang punya satu tujuan, yaitu untuk mengolah suatu data menjadi ke informasi. Lalu manajemen itu apa? Manajemen yaitu untuk mengolah atau mengelola suatu data. Jadi sistem informasi manajemen itu ada data, ada manusia, ada sistem. Itu penggabungan antara tiga itu. Yang mana itu juga ada yang berpendapat yang katanya sistem informasi itu intinya itu sistem informasi yaitu penggabungan bagan-bagan yang mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu untuk mengolah suatu data atau memanage, yaitu untuk menghitung suatu data, untuk mengatur suatu data, untuk mengolah suatu data. Begitu. Lalu untuk apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen itu diolah kadang-kadang untuk bisnis, untuk penjualan toko, untuk pengembangan toko, untuk pengelolaan data, untuk pengelolaan keuangan, dan masih banyak lagi. Yang mana sesuatu yang ditata, disusun dengan rapi atau memanage dengan rapi itu namanya sistem informasi manajemen. Gitu teman-teman. Terus, apa sih keuntungan dari sistem informasi manajemen itu? Keuntungan sistem informasi manajemen itu lebih akurat. Yang pertama, otomatis, soalnya yang menghitung itu langsung dari sistem. Terus habis itu lebih teratur, lebih terurus, lebih terstruktur gitu teman-teman. Terus manfaatnya apa sih buat yang punya toko, buat yang melakukan sistem informasi manajemen? Mungkin mereka lebih mudah menjalankan sesuatu yang sebelumnya belum seperti itu. Contohnya penggajian. Penggajian awalnya pakai manual, pakai berupa kertas, pakai aplikasi Excel, itu. Lah kita bisa kembangkan tuh ke sistem informasi manajemen. Kita pakai sistem, yaitu sistem penggajian. Lah sistem penggajian itu nanti langsung mengolah data. Jadi yang mengolah data, yang menghitung absensi karyawan, yang menghitung gaji karyawan, yang nambah gaji lembur, ada gaji potongan. Lah itu tuh yang itu langsung dari sistem, bukan manual lagi sebagai kita manusia. Gitu teman-teman. Jadinya intinya sistem informasi manajemen itu untuk mempermudah kita sebagai manusia untuk memperlakukan pekerjaan.
Jadinya nggak terlalu ribet gitu loh. Gitu. Nangkep nggak kalian? Tak cariin contoh lagi. Contohnya kasir. Kasir itu kalau nggak ada sistemnya, pasti kalian nempel tuh di barangnya satu-satu harganya berapa. Sama harga harga penghapus 1.000, harga pensil 2.000, harga penggaris 3.000, kayak gitu ya. Terus nanti kalau kalian pakai sistem itu, kalian bisa tuh langsung titip gitu, langsung keluar harganya begitu teman-teman. Kan kalau satu-satu masih susah, itu belum dipakai sistem sama si manajemen begitu. Keuntungannya tuh buat yang punya toko, nggak lagi nulisin satu-satu barang-barang satu per satu, nggak lagi. Terus buat yang apa namanya, yang kasirnya juga enak, gak usah pakai kalkulator manual ngitung, langsung titip, langsung keluar harganya, bisa kan? Terus nanti seumpama uangnya 50.000, ternyata belanjanya 38.000, nggak usah dihitung manual. Nanti langsung ada tulisannya tuh di sistemnya, butuh kembaliannya berapa, kayak gitu. Terus eh apa lagi ya? Terus habis itu sistem informasi manajemen itu intinya untuk mempermudah kita semua gitu. Itu ya yang mungkin aku tangkap dari matkul sistem informasi manajemen. Ada juga nih, kan seumpama nih kita mau buat sistem. Nah, kalau kita mau buat sistem itu ada metodenya juga teman-teman. Ada metode waterfall, ada metode agile. Nah, yang sering kita gunakan itu metode waterfall. Yang mana metode waterfall itu yang awalnya itu ada observasi. Terus observasi itu kayak kita meneliti kira-kira kurangnya apa ya, yang dibutuhkan apa ya. Langsung nanti kita rancang tuh sistemnya kayak gini, 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 gini. Habis dirancang sistemnya kayak gini, gini. Lalu nanti diimplementasikan gitu. Nanti juga dibuat UI-nya. Terus dibuat jalannya sistemnya gimana. Terus setelah buat sistem itu keuntungannya gimana, kendalanya apa gitu. Terurut, waterfall itu urut gitu. Rata-rata kita semua pakai waterfall teman-teman. Lalu apalagi ya? Mungkin cukup itu ya teman-teman. Mungkin cukup itu untuk tugas UAS. Itu nanti aku buat di video setelah ini. Jangan lupa kalian nonton ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.